Beberapa prediksi ekonomi yang sempat ramai dibahas Oktober kemarin, akhirnya kejadian juga. Per Januari 2026, harga emas resmi nembus angka 3 juta rupiah. Tapi jujur aja, kalau lo udah ngikutin pergerakan emas dari tahun lalu, momen ini sebenarnya bukan sesuatu yang terlalu mengejutkan. Karena dari grafiknya kelihatan jelas, sejak awal 2025 harga emas memang lagi naik kencang. Coba bayangin, di 2025 emas masih ada di kisaran 1,5 juta, dan sekarang, di awal 2026, harganya udah melonjak hampir 2 kali lipat sampai ke angka 3 juta rupiah. Kenaikan yang drastis ini langsung memicu berbagai reaksi dari netizen Indonesia. Ada yang senyum puas karena udah nabung emas dari tahun 2012. Ada yang nyesek karena dulu ragu beli pas harganya masih 2 jutaan. Ada juga yang nyesel karena emasnya baru aja dijual sebelum naik. Bahkan ada yang mulai cemas mikirin mahar pernikahan yang tiba-tiba jadi jauh lebih mahal. Di tengah situasi kayak gini, seperti kebiasaan orang Indonesia pada umumnya, kemungkinan besar bakal banyak yang kena FOMO dan kepikiran buat beli emas sekarang. Apalagi sebentar lagi bulan puasa, THR cair dan godaan buat mindahin uang ke emas pasti makin gede. Nah, pertanyaannya buat lo yang sampai sekarang belum beli emas di 2026, apakah artinya lo sudah terlambat? Atau justru ini sebenarnya masih momen yang tepat buat mulai masuk ke emas? Welcome to Dosis Cerdas. Hari ini kita bakal bahas soal emas di 2026. Enjoy! Kita mulai dari argumen yang pro dulu. Kenapa emas itu sebenarnya masih belum telat buat dibeli? Jawabannya karena kita lagi hidup di fase ekonomi yang penuh ketidakpastian. Inflasi masih tinggi, konflik global ada di mana-mana, dan isu perang dunia ketiga makin sering muncul di headline. Kondisi kayak gini jadi salah satu alasan utama kenapa harga emas bisa melonjak sejauh ini. Apalagi di Januari 2026, muncul kombinasi kejadian yang bikin pasar keuangan masuk ke mode panik massal. Isu pertama datang dari masalah Greenland dan perang tarif di lingkup NATO. Mungkin sebagian dari lu udah ngikutin beritanya. Beberapa waktu lalu Amerika Serikat menginvasi Venezuela dan menculik presidennya. Belum selesai sampai situ, Trump kemudian mengincar Greenland untuk diakuisisi. Masalahnya, Greenland itu wilayah Denmark, dan Denmark adalah sekutu dekat Amerika di NATO. Karena Denmark tegas nolak, Amerika justru bereaksi keras. Mereka mengancam bakal mengenakan tarif impor 10-25% ke Denmark dan negara-negara sekutu NATO lainnya di Eropa kalau Greenland nggak dilepas. Kebayang ya, negara yang seharusnya jadi pemimpin aliansi malah nekan sekutunya sendiri pakai senjata ekonomi. Akibatnya, muncul kekhawatiran besar kalau pasar Amerika sudah nggak seaman dulu. Investor pun panik, mulai melepas aset berbasis dolar dan berbondong-bondong pindah ke emas. Isu kedua adalah soal independensi The Fed. Di waktu yang hampir bersamaan, Departemen Kehakiman Amerika tiba-tiba membuka investigasi kriminal terhadap ketua The Fed, Jerome Powell. Simpelnya, The Fed ini posisinya mirip Bank Indonesia yang tugasnya ngatur kebijakan moneter. Pasar membaca langkah ini sebagai upaya menekan bank sentral supaya nurunin suku bunga demi kepentingan politik. Ini sinyal yang cukup berbahaya. Karena kalau kita lihat ke belakang, di tahun 1972 saat presidennya masih Richard Nixon, tekanan politik ke ketua The Fed juga pernah terjadi. Hasilnya, inflasi di Amerika meledak dan ekonomi mereka macet parah. Nah, sejarah inilah yang bikin investor makin yakin buat menjauhi aset-aset berbau Amerika dan mindahin dana ke aset yang dianggap lebih netral, yaitu emas. Secara teori, ekonomi sederhana, ketika permintaan naik, harga juga ikut naik. Dan ini salah satu alasan kenapa harga emas bisa setinggi sekarang. Di kondisi kayak gini, fokus orang-orang bukan lagi ngejar cuan besar, tapi cari aset penyelamat supaya nilainya nggak habis dimakan krisis. Dan emas jadi salah satu pilihan paling masuk akal. Kalau kita geser sedikit dari politik ke data, sebenarnya ada 3 alasan kuat kenapa posisi emas sampai sekarang masih sangat dominan. Pertama, nilai uang kertas itu pada dasarnya selalu turun. Emas kelihatan makin mahal bukan karena bentuk atau bahannya berubah, tapi karena nilai mata uang seperti rupiah dan dolar terus tergerus inflasi. Dulu, uang Rp50.000 cukup buat belanja kebutuhan seminggu di pasar. Sekarang, buat makan layak 3 hari aja belum tentu cukup. Ikan 1 kilogram sudah tembus Rp60.000, ayam bisa sampai Rp55.000 per kilo. Nominalnya kelihatan sama, tapi daya belinya menyusut drastis. Nah, emas adalah aset yang relatif kebal terhadap penyusutan ini.
Bahkan di tahun 1998, 1 gram emas bisa dibeli dengan Rp75.000. Sekarang, buat 1 gram emas, lo perlu uang sekitar Rp3 juta. Artinya, daya beli emas nggak hilang, justru menyesuaikan dengan inflasi. Jadi saat lo beli emas di harga Rp3 juta hari ini, lo bukan lagi beli barang kemahalan, tapi lagi nukerin uang kertas yang pasti melemah dengan aset yang nilainya cenderung terjaga dari tahun ke tahun. Alasan kedua, Bank Sentral Dunia lagi borong emas besar-besaran. Selama 2 dekade sebelumnya, banyak bank sentral negara maju justru rajin jual emas. Tapi sejak krisis geopolitik Eropa tahun 2022 dan pembekuan cadangan devisa Rusia, perilaku ini berubah total. Sekarang, bank sentral justru jadi pembeli emas terbesar di dunia. Kalau lo lihat datanya, dari Januari sampai November 2025, beberapa negara sudah meningkatkan porsi cadangan emasnya sampai 28% dari total devisa. Cina tercatat membeli sekitar 25 ton emas. Bank Indonesia juga ikut beli di periode ini, meskipun cuma sekitar 1 ton. Tapi 1 ton emas itu tetap jumlah yang besar. Kenapa data ini penting? Karena bank sentral nggak beli emas buat cari untung jangka pendek kayak investor retail. Mereka beli buat keamanan nasional dan kedaulatan negara. Soal harga mahal atau murah, itu bukan pertimbangan utama. Selama tujuannya mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika, mereka akan tetap beli. Dan aksi borong ini menciptakan yang disebut floor price. Artinya, kalau harga emas turun terlalu jauh, bank-bank sentral ini kemungkinan besar bakal beli lagi dalam jumlah besar. Itulah kenapa harga emas relatif sulit jatuh terlalu dalam. Alasan ketiga adalah the Lindy effect. Teori ini bilang, semakin lama sesuatu bertahan, semakin besar kemungkinan dia akan terus bertahan di masa depan. Emas punya efek ini. Selama lebih dari 5.000 tahun, emas sudah terbukti jadi aset yang nggak mati. Dia sudah melewati ribuan perang, runtuhnya kerajaan-kerajaan besar, sampai krisis moneter, tanpa pernah kehilangan nilainya sampai nol. Di tengah ketidakpastian ekonomi sekarang, aset apalagi yang punya rekam jejak sekuat ini? Kripto bisa naik turun ekstrem, saham bisa anjlok kalau ekonomi negara bermasalah. Sementara emas, dari waktu ke waktu, cenderung lebih stabil. Kalau di poin pertama gue bahas argumen pro-nya, sekarang kita masuk ke sisi sebaliknya. Kenapa lo perlu ekstra hati-hati kalau mau beli emas di 2026? Walaupun secara teknis belum telat beli emas tahun ini, tapi satu hal yang nggak gue saranin adalah beli emas karena FOMO. Misalnya, lo tiba-tiba beli emas antam di harga Rp3 juta pakai duit kaget kayak THR. Biasanya begitu THR cair, rasa lagi megang duit banyak, bikin godaan impulsif buying makin besar. Masalahnya, kalau lo beli tanpa fondasi pengetahuan yang cukup, potensi untungnya malah bisa ketutup sama risiko. Apalagi emas punya biaya-biaya lain kayak spread dan biaya administrasi yang bikin lo harus nunggu dulu sebelum bisa jual balik di harga yang sama. Karena itu, di bagian ini gue mau jelasin beberapa risiko nyata yang perlu lo pikirin matang-matang sebelum mutusin buat beli emas. Risiko pertama adalah beli di pucuk. Beli aset apapun pas harganya lagi tinggi-tingginya jelas berbahaya. Kondisi kayak sekarang rawan koreksi karena investor besar bisa aja mulai jual emas buat ambil untung. Di emas fisik, selisih harga jual dan beli itu sekitar 5-10%. Artinya, detik lo beli emas, secara teknis posisi lo bisa langsung minus sampai 10%. Supaya bisa balik modal atau untung, harga emas harus naik lagi minimal sekitar 6-11% cuman buat nutup selisih itu. Dan kenaikan sebesar itu jarang kejadian dalam waktu singkat. Makanya emas lebih cocok buat jangka panjang. Kalau lo beli hari ini, tapi bulan depan udah kepaksa jual karena butuh duit, kemungkinan besar lo bakal rugi. Risiko kedua adalah jebakan aset malas, atau yang sering disebut opportunity cost. Emas itu nggak ngasih bunga dan nggak ngasih dividen. Satu-satunya cara buat nikmatin keuntungannya ya dengan dijual. Begitu emasnya dijual, asetnya selesai. Lo nggak punya emas itu lagi buat diputer ke depannya. Sekarang bandingin sama obligasi atau saham. Di SBN misalnya, lo bisa dapat imbal hasil sekitar 6,25% per tahun yang rutin masuk ke rekening. Di saham, potensi keuntungannya bahkan bisa lebih besar. Contohnya, BBCA di akhir tahun kemarin, bagi dividen interim sampai triliunan rupiah. Kalau lo punya sahamnya, lo otomatis dapat bagian uang tunai sesuai porsi kepemilikan. Enaknya, dividen itu bisa lo pakai buat jajan. Tapi aset sahamnya tetap ada dan masih bisa terus ngasih penghasilan ke depannya. Disinilah letak kekurangan emas. Modal lo diam di situ.
Sementara di aset lain, uang lo bisa berubah jadi cash flow atau passive income yang rutin. Risiko ketiga adalah prinsip cash is king. Banyak orang lupa, kalau terjadi resesi parah dan ekonomi benar-benar macet, yang paling dicari orang itu bukan emas, tapi uang tunai. Orang butuh cash buat makan dan bayar utang. Sejarah juga nunjukin, di fase awal krisis besar, emas seringkali justru dijual massal karena orang butuh likuiditas. Dampaknya, harga emas bisa turun cukup tajam dalam waktu singkat. Contoh paling dekat adalah saat pandemi. Dalam 1-2 minggu setelah pengumuman pandemi, harga emas di Indonesia sempat turun bertahap karena orang-orang lebih memilih nyimpen uang tunai. Jadi kalau lo nggak punya pegangan cash yang cukup dan telat jual emas saat krisis, lo bisa kejebak jual di harga murah. Risiko keempat adalah yang disebut portofolio paradoks. Kenaikan harga emas yang ekstrim seringkali jadi sinyal kalau kondisi ekonomi global lagi nggak sehat. Beberapa riset nunjukin, harga emas punya korelasi negatif dengan saham. Saat emas naik tajam, saham seringkali terkoreksi. Dan sebaliknya, contohnya kemarin, waktu Trump mengeluarkan ancaman soal Greenland, harga emas sempat melemah, sementara indeks saham seperti S&P 500 justru menguat. Bahayanya buat lo apa? Kalau lo sekarang all in emas, apalagi pakai duit THR, artinya lo menaruh semua telur di satu keranjang. Padahal, ketika ekonomi membaik nanti, emas justru berpotensi terkoreksi, sementara aset produktif lain seperti saham blue chip atau reksadana mungkin lagi murah dan punya potensi naik. Percuma juga punya emas kalau alokasi portofolionya berantakan dan aset lain malah ketinggalan. Itulah kenapa penting buat mikir jernih, supaya THR lo nanti nggak cuma numpang lewat karena impulsif atau nyangkut di aset yang salah gara-gara FOMO beli emas. Setelah lu tahu kalau potensi emas itu besar, tapi risikonya juga nggak main-main, pertanyaan logis berikutnya adalah, gimana caranya beli emas biar tetap aman dan tetap masuk akal? Jawabannya bukan di beli atau nggak beli, tapi di cara belinya. Ada 3 strategi yang bisa lo pakai kalau lo mau masuk ke emas di tahun 2026 tanpa harus deg-degan berlebihan. Strategi pertama, batasi porsi maksimal di angka 10-15%. Jangan pernah all in. Banyak pemula masih kejebak logika yang salah. Karena emas lagi naik, semua tabungan langsung dikonversi ke emas. Padahal ini justru berbahaya. Kalau lo lihat data negara-negara pembeli emas terbesar tadi, meskipun Cina atau Brasil beli emas sampai belasan ton, kalau dilihat dari grafiknya, porsi emas itu kecil banget dibanding total devisa mereka. Artinya apa? Bahkan negara pun nggak all in emas. Mereka pakai emas sebagai pengaman, bukan sebagai aset utama. Jadi kalau mau lebih aman, idealnya emas cuman ambil porsi 10-15% dari total kekayaan lo. Sisanya sebar ke instrumen yang lebih liquid kayak SBN atau reksadana, supaya cash flow lo tetap aman. Anggap emas itu asuransi, bukan mesin pencetak cuan utama. Strategi kedua, wajib pakai DCA alias Dollar Cost Averaging. Buat lo yang pegang uang THR, sebaiknya jangan langsung habisin semuanya buat beli emas di satu waktu. Kenapa? Karena ada risiko beli di pucuk yang tadi kita bahas. Solusinya adalah DCA, simpelnya lo beli emas secara rutin dengan nominal rupiah yang sama. Misalnya lo alokasikan 5 juta per bulan buat emas selama 12 bulan ke depan. Kalau harga emas naik, aset yang udah lo punya ikut naik. Kalau harganya turun, lo justru dapat emas lebih banyak di bulan berikutnya. Dengan cara ini, lo nggak perlu stres mikirin timing terbaik. Harga rata-rata pembelian lo bakal kebagi secara alami. Strategi ketiga, siap napas panjang minimal 5-10 tahun. Begitu lo mutusin investasi emas, lo harus siap buat nyimpen itu lama. Karena tadi ya, ada selisih harga jual dan beli sekitar 5-10%. Kalau lo beli emas sekarang dengan niat dijual tahun depan, risikonya terlalu besar. Untungnya bisa kecil, bahkan bisa rugi. Makanya prinsip uang dingin wajib berlaku. Pastikan uang yang lo pakai buat beli emas adalah uang yang rela lo lupakan. Jangan pakai dana darurat. Jangan pakai dana THR yang harusnya buat mudik. Apalagi uang yang rencananya dipakai buat nikah tahun depan. Biarkan waktu yang kerja dan jaga nilai emas lo. Dan kalau tujuan lo sebenarnya cari aman, tapi pengen ada pemasukan rutin, emas bukan satu-satunya pilihan. Lo bisa pertimbangkan alternatif kayak SBN atau obligasi. Karena selain relatif aman, instrumen itu ngasih kupon bunga bulanan. Jadi uang lo nggak cuma diam di brankas tapi tetap bergerak. Intinya, sesuaikan sama kebutuhan cash flow dan profil risiko lo.
At the end of the day, pertanyaan besarnya balik lagi. Apakah telat beli emas di 2026? Jawabannya belum, selama tujuan lo jelas dan realistis. Tapi kalau lo beli emas dengan harapan bisa cepat kaya dalam semalam, mending skip aja. Karena kekayaan sejati nggak datang dari nunggu harga naik sambil diam. Di kelas kehidupan, kita percaya kalau fondasi hidup yang sehat itu datang dari value creation. Lo ngasih nilai ke masyarakat, ke ekonomi, lewat kerja yang benar, bisnis, atau aktivitas produktif lainnya. Makanya fondasi paling bawah itu adalah survive, pastiin kebutuhan dasar lo aman. Makan, listrik, air, dan pengeluaran bulanan beres. Setelah itu baru masuk ke safety net dan risk management. Nah, disitulah tempatnya emas. Jadi jangan lompat ke investasi emas kalau urusan bertahan hidup aja belum beres. Tapi kalau lo beli emas buat melindungi hasil kerja keras lo dari inflasi dan bikin masa depan lebih tenang, emas adalah kendaraan yang masuk akal. Ingat, investasi terbaik itu bukan soal beli apa, tapi seberapa paham lo sama apa yang lo beli. That's all for today. Gue Lily dari Dosis Cerdas. Ingat, hidup bukan soal ikut arus, tapi soal paham arah. Thanks.